Jet tempur Israel menjadi sasaran Angkatan Udara Hizbullah usai menyusup ke langit Lebanon pada Rabu 24 Juli 2024. Jet tempur tersebut ditembaki tanpa henti menggunakan sejumlah rudal permukaan. Seiring dengan serangan tersebut, bola api tampak berterbangan di langit Lebanon. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Menurut laporannya, Angkatan Udara Hizbullah membombardir jet tempur Israel pada Rabu malam. Hizbullah mengklaim serangan tersebut dilakukan karena jet tempur Israel melanggar wilayah udara di Lebanon. Imbal serangan tersebut, langit Lebanon bergemuruh. Sejumlah bola api juga tampak berterbangan seiring dengan serangan udara Hizbullah tersebut. Selain serangan udara, Hizbullah juga mengaku melakukan 3 operasi lain di sepanjang perbatasan dalam 24 jam terakhir. Di antaranya, Hizbullah menargetkan situs militer Waisat Al-Alam, konvoi militer di Al-Malikiyah, serta situs militer Hanita. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu disambut ribuan pendemo saat hadir dalam Kongres Amerika Serikat, tepatnya di Gedung Capitol pada Rabu 24 Juli 2024. Ribuan pendemo berbaris di depan US Capitol dan menyampaikan kemarahannya atas situasi di Gaza. Bahkan para pendemo membakar patung Netanyahu saat Perdana Menteri Israel itu menyampaikan pidatonya dalam Kongres Amerika Serikat. Dilansir dari The Hill, ribuan pengunjuk rasa menolak kunjungan Netanyahu di Amerika Serikat. Mereka bahkan demo di depan gedung Capitol untuk menyerukan kemarahannya terhadap Netanyahu buntut genosida di Gaza. Dalam aksinya itu, pendemo membakar patung Netanyahu sembari mengibarkan bendera Palestina. Ribuan pendemo juga membawa foto Netanyahu dengan tulisan umpatan yang menyebutnya sebagai buronan kriminal. Selain itu, ribuan pendemo juga mendesak Amerika Serikat untuk menghentikan bantuan militer untuk Israel. Diketahui dalam kunjungannya ke Amerika Serikat tersebut, Netanyahu menyampaikan pidato dalam Kongres Amerika Serikat. Ia meminta anggota parlemen untuk memberikan dukungan tetap saat pasukannya memerangi Hamas di Gaza. 2 years ago, Netanyahu, Mike Johnson, Chuck Schumer, Hakeem Jeffries, and Kamala Harris. They don't represent us or the majority of people in the United States. So we say free Palestine, end all aid to Israel. Wanted, and if they want to arrest you, we're here to conduct a citizen's arrest on you. Are you ready to reaffirm our commitment to Palestine? To reaffirm our commitment to liberty? To remind these cowards, your days in Demo yang menolak kunjungan Netanyahu di luar gedung Capitol Amerika Serikat pada Rabu 24 Juli 2024 berakhir ricuh.
Setidaknya 9 pendemo ditangkap polisi saat membakar patung Netanyahu. Dilansir dari The Times of Israel, ribuan pengunjuk rasa pro-Palestina melakukan aksi untuk mengutuk kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Amerika Serikat. Ribuan pendemo membakar patung Netanyahu sembari meneriakkan tuntutan untuk membebaskan Palestina. Mereka juga mengibarkan bendera Palestina dalam aksinya tersebut. Aksi demo itu pun berakhir ricuh. Pendemo terlibat bentrokan sengit dengan pihak kepolisian saat berupaya merangsak masuk ke gedung Kapitol, yang mana lokasi tersebut tengah dipakai Netanyahu untuk menyampaikan pidato di hadapan anggota parlemen Amerika Serikat. Buntut kericuhan tersebut 9 orang ditangkap, termasuk 4 orang yang dituduh menyerang petugas polisi di luar gedung Kapitol. Pabrik senjata terbesar Israel Elbit System di Jerman dibobol sejumlah aktivis pro-Palestina pada Rabu 24 Juli 2024 kemarin. Akibat aksi aktivis pro-Palestina tersebut, Israel kini kehilangan 80% drone berpeledak untuk menyerang Gaza. Video aktivis pro-Palestina membobol dan mengobrak-abrik pabrik senjata terbesar Israel itu beredar di media sosial di hari yang sama. Dalam video tersebut, tampak sejumlah aktivis merusak sejumlah peralatan di pabrik tersebut. Mereka juga memenuhi pabrik dengan cat berwarna merah. Selain itu, aktivis pro-Palestina itu juga menyerukan tuntutannya kepada Zionis untuk menghentikan agresi di Gaza, termasuk menghentikan bantuan senjata ke negara tersebut. Imbas aksi pembobolan tersebut, produksi senjata di pabrik itu terhambat. Menurut aktivis pro-Palestina, pabrik Elbit System itu merupakan pemasok lebih dari 80% drone IDF. Brigade Al-Qassam berhasil menjebak pasukan pertahanan Israel atau IDF di perbatasan dekat Metula. Sejumlah perwira Israel dibom hingga 3 kali saat memperbaiki pagar pemisah di perbatasan tersebut. Akibat insiden itu, sejumlah perwira Israel tewas bertumpukan dengan luka bakar di sekujur tubuh. Dilansir dari Tribunnews.com pada Kamis 25 Juli 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas. Menurut Brigade Al-Qassam, pasukannya berhasil menjerat perwira IDF dalam 3 penyergapan di dekat pagar pemisah yang berdekatan dengan desa Metula. Awalnya Brigade Al-Qassam memancing IDF dengan cara meledakkan pagar pembatas. Saat perwira IDF memperbaiki pagar pembatas tersebut, Brigade Al-Qassam langsung meledakkan bom keduanya. Akibat ledakan tersebut, setidaknya 2 perwira IDF dilaporkan tewas dengan luka bakar di sekujur tubuh. Serangan Al-Qassam pun ditutup dengan ledakan bom ketiga saat grup penyelamat dari pihak Israel mengevakuasi jasad 2 perwira IDF tersebut. Alhasil, sejumlah tentara Israel ikut terluka dan tewas bertumpukan di perbatasan. Pasukan pertahanan Israel atau IDF kembali masuk jebakan Hamas di terowongan Gaza beberapa waktu yang lalu. Saat menerobos terowongan Hamas, para tentara Israel itu justru diserang habis. Terowongan itu diledakkan hingga runtuh dan menimbun para tentara. Dilansir dari Tribunnews.com pada Kamis 25 Juli 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas. Menurut Brigade Al-Qassam, pasukannya berhasil menjebak kumpulan tentara Israel di terowongan Gaza. Awalnya IDF menempatkan alat pengeras suara dengan kamera ke dalam terowongan Hamas. Namun para pejuang Al-Qassam melepaskan tembakan ke arahnya sehingga menyebabkan alat tersebut rusak. Alhasil IDF kelabakan dan tak bisa memantau situasi dalam terowongan tersebut. Meski demikian, IDF nekat menerobos terowongan Hamas di Gaza. Sayangnya saat masuk ke dalam terowongan tersebut diledakkan oleh Brigade Al-Qassam hingga runtuh. Akibatnya sejumlah tentara Israel tewas tertimbun dalam operasi tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.